آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك ya Allah ya arhamar rahimin. Sebentar teman-teman sekalian. Baik, suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran jelas? Terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan membahas pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah, membahas tentang masalah hukum transplantasi di dalam Islam. Ada yang pernah tahu transplantasi? Suci Setia. Ada Suci Setia? Ada? Suci Setia hadir? Suci Setia, dengar suara saya? Ada Suci Setia? Ada? Suci Setia? Dengar suara? Dengar, Pak. Ya, apa? Transplantasi apa? Apa? Transplantasi apa? Loh, dia kagak ada. Sifa Fauziah. Ada Sifa Fauziah? Sifa Fauziah dengar? Dengar, Pak. Dengar, ya. Apa transplantasi? Transplantasi ya, Pak? Ya, transplantasi. Apa sih? Itu, Pak, memberikan atau menjual organ jaringan tubuh kepada orang lain. Organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, hukumnya haram, Pak. Saya boleh ngejelasin lanjut nggak, Pak? Definisinya transplantasi itu ya. Iya, Nanti Pak. Saya baik. belum tahu. Iya, nggak apa-apa. Salsabila, silakan. Jadi transplantasi itu pemindahan sebuah organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau pemindahan dari organ dari satu tubuh ke tubuh itu sendiri, Pak. Oke, itu namanya transplantasi ya. Jadi pemindahan organ tubuh baik ke orang lain ataupun ke dirinya sendiri. Ya, atau dirinya sendiri. Dirinya sendiri bisa jadi mungkin hidung adanya di pantat, mungkin ya hidung adanya di samping dan lain sebagainya. Atau hidung adanya di, wah bahaya kalau hidung adanya di bawah di ketiak, bahaya itu. Ya. Itu namanya transplantasi. Begitu juga ganti kelamin pun masuk dalam kategori itu. Masuk dalam kategori itu, namanya transplantasi.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian, nanti gambarannya bisa orang hidup. Tentunya kalau toh misalnya hal-hal yang minim, yang sedikit, contoh seperti kulit atau lemak di tubuh, itu kan tidak menyebabkan mati ya. Tapi kalau misalnya transplantasi jantung, itu bisa dilakukan setelah ada orang yang meninggal, kemudian jantungnya dipindahkan. Kalau toh misalnya orang hidup jantungnya dipindahkan, berarti yang hidup mati nantinya. Jadi itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, transplantasi ini yang dilakukan oleh kedokteran modern, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Artinya sungguh telah kami muliakan manusia. Manusia itu kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saat dia hidup saja, tetapi ketika dia meninggal pun itu dimuliakan. Kita dapat lihat dengan bagaimana cara dikuburkan, kan? Kemudian larangan auratnya terbuka, makanya yang mandiinnya tidak boleh banyak-banyak gitu. Ya. Begitu juga kuburannya tidak boleh diinjak, gitu, didudukin, apalagi kuburannya ditidurin orang hidup. Saya pernah lihat itu di Pereng ada orang tiduran di atas kuburan. Ya. Terus ketika saya lewat waktu itu mau ke TK anak saya, kaget juga ya, ada orang bangkit dari kuburan. Ya, ternyata orang itu orang hidup. Dia tidur-tiduran dengan tikar pandan di atas kuburan. Tidur-tiduran atau tidur beneran di atas kuburan. Itu hal makruh, itu hal makruh. Ya, hal makruh. Bahkan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika ia menjadi sperma pun, itu artinya bakal menjadi manusia. Ya. Dan prosentasenya pun masih 50-50. Ya. Ketika dia berupa sperma pun, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu tidak boleh sperma itu masuk ke dalam tempat yang belum dinyatakan halal oleh syariat. Tidak boleh. Bahkan dengan cara menyuntikkan saja, jadi tidak memasukkan benda, tapi hanya menyuntikkan saja. Ya. Memasukkan benda bisa jadi dengan kasus pemerkosaan atau hubungan suka sama suka tetapi belum menikah. Tapi kalau dengan suntik alat kedokteran, jadi diambil spermanya kemudian disuntikkan. Mungkin anaknya ingin seperti artis, sperma artis dibeli, bla bla dan lain sebagainya. Ya. Nah, di situ saja ada hukum haram. Karena apa? Karena memuliakan nasab, memuliakan keturunan, pada saat yang sama dia memuliakan manusia. Gitu. Memuliakan manusia. Kemudian juga hukum onani ya, atau istimna itu pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, bagi laki-laki ataupun masturbasi bagi perempuan. Mungkin kalau perempuan disebut sel telur yang menerima sperma laki-laki, ya, maka buat laki-laki tidak dibenarkan melakukan istimna atau onani
sehingga ia keluar, ya, dan itu nggak ada tempatnya, ya, itu pun tidak dibenarkan. Itu mulianya manusia seperti itu, teman-teman. Nah, kemuliaan manusia berarti harus menjaga fisik dia. Tidak boleh dilakukan secara sengaja tanpa kemaslahatan dan manfaat. Ya. Seseorang dipotong, dipenggal dan lain sebagainya, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti sebelum dia jadi manusia atau 50%, ketika dia jadi manusia dan ketika dia meninggal pun menjadi jasad, itu tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia. Nah, apakah dengan melakukan transplantasi atau operasi pemindahan organ tubuh itu menjadi dibenarkan ketika dia merusak kehormatan manusia? Nah, itu teman-teman. Ya, jadi makanya tidak dibenarkan untuk hukum asalnya tidak dibenarkan. Karena merusak kehormatan tadi. Merusak kehormatan tadi. Itu ketika mungkin yang sifatnya besar, ya. Yang sifatnya besar. Kalau yang sifatnya kecil, ya tetap dibolehkan, artinya tidak sampai meninggal, dibolehkan. Ketika dibolehkan tentunya wajib ada izin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan transplantasi, dalam sebuah makalah disampaikan pencangkokan organ tubuh atau transplantasi pertama kali dilakukan di Mesir tahun 2000 sebelum Masehi. Wah, luar biasa teman-teman. 2000 sebelum Masehi pernah dilakukan kegiatan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh. Hal ini telah ditemukan adanya manuskrip yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi. Kemudian bukan hanya di Mesir, teman-teman. Di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu melakukan upaya transplantasi sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya. Jadi ada orang yang disiksa, kemudian hidungnya cacat. Ketika hidungnya cacat, ya, kemudian ketika hidungnya cacat, ada dokter bedah yang membantunya merapikan hidungnya dengan mengambil lemak dari bawah tangannya, kemudian dari kulitnya. Ya. Jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya. Jadi bawah lengannya diambil yang mungkin sini ya. Jadi buat apa? Buat hidungnya. Buat hidungnya. Ada yang ini dioperasi, jadi ngambil jadi ada orang yang mukanya rusak gitu, misalkan karena terbakar, musibah. Kemudian ingin dihaluskan, maka ngambil dari kulit mana yang sesuai dengan kulit wajah. Nah, itu kan merupakan kehormatan. Jadi dia ada orang terkena musibah, kemudian kalau keluar karena mukanya rusak dia malu, gitu kan. Ketika mukanya rusak dia keluar dia malu, maka harus ada cara nih, solusi. Nah, lakukanlah itu tadi. Ya, pencangkokan organ tubuh, ya, atau transplantasi. Nah, maka jaringan sel dari kulit tersebut, muka yang sesuai, lembut dan lain sebagainya, daerah mana. Dan tidak serta-merta seorang dokter itu mengambil dari daerah mana aja, nggak bisa. Ya. Jadi misalkan, kalau yang dulu saya pernah dapat informasi itu dari paha bawah, dan itu pun bukan kulit ayam teman-teman sekalian ya, kulit dia sendiri.
Kalau misalnya melakukan transplantasi kemudian dari kulit ayam, bahaya. Ya. Ntar ketika tumbuh bulu, beda bulunya. Nah, itu bahaya. Itu sejarah. Kemudian di masa Nabi pun ternyata di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disampaikan ada seorang kakek ya, namanya kakek dari Arfajah bin As'ad. Dia pernah terpotong hidungnya pada peperangan, yakni peperangan Kulab. Kemudian dia pasang hidung palsu. Jadi karena hidungnya terpotong, dia pasang hidung palsu dari logam perak. Namun apa yang terjadi? Itu hidungnya membusuk. Ada bau yang tidak sedap. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar dipasang dari logam emas. Jadi di masa dahulu pun ada teman-teman sekalian. Ya, transplantasi. Kemudian apalagi transplantasi suatu organ tubuh dari spesies yang sama belum pernah terjadi sampai tahun 1913. Itu asal muasalnya transplantasi teman-temannya. Sebelum Nabi Isa, bahkan di masa Nabi Muhammad pun ada upaya itu. Selanjutnya di tahun 1913, ya, yang dilakukan oleh Dr. Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Perancis, dia berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Tapi jadi di tahun 1913 itu belum muncul dari jenis manusia, tapi dari jenis hewan. Ini terkadang banyak dilakukan teman-teman sekalian. Jadi untuk uji coba itu bukan manusia, tetapi hewan. Proses ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darahnya mengalir kembali pada salurannya masing-masing. Kemudian pada tahun 1597, seorang ahli bedah dari bangsa Italia namanya Gaspar Tagliacozzi mencoba memperbaiki cacat pada hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya. Itu pada tahun 1597. Kemudian pada tahun 1897, John Murphy, seorang ahli bedah bangsa Amerika, berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan. Barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia yang lain. Jadi awalnya hanya dari dirinya sendiri, ya. Kemudian baru dari dirinya dan untuk orang lain. Pada awal 1950-an, sebuah proses transplantasi jantung atau ortotopis berhasil dilakukan pada tubuh seekor anjing. Wah, ini masih seekor anjing. Untuk mempersiapkan upaya transplantasi pertama kali jantung manusia. Profesor Christian dan juga Profesor Christian Bernard beserta tim ahli bedahnya mempraktekkan transplantasi ortotopis pada beberapa anjing dan melakukan transplantasi ginjal pada seorang wanita yang hanya diidentifikasi sebagai Nyonya Black. Kemudian pada tanggal 3 Desember 1967, Bernard berhasil beserta timnya ahli bedahnya dari Afrika Selatan berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung dari seorang wanita bernama Dennis, 24 tahun, yang dinyatakan mati otak akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Dia pindahkan ke Louis, Wisconsin, usia 54 tahun. Wah. Itu satu prestasi teman-teman sekalian. Nah, artinya kan dengan seorang mayat, dengan jasad yang kaku, artinya jenazah, jantungnya diambil ketika masih berfungsi, ya udah. Kalau begitu definisi kematian itu apa sih sebenarnya? Jadi definisi kematian itu adalah terangkatnya ruh ya dari jasad manusia. Lalu kemudian jantung itu ketika seseorang mati kok kenapa masih berdetak? Apakah ruhnya ada yang tertinggal? Lalu bagaimana sebenarnya gambaran ruh? Itu ada di kitab Ar-Ruh, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Ada yang mengatakan ruh sebagaimana jasad seseorang. Ada yang mengatakan ruh tidak sesuai dengan jasad. Yang terpenting dia masuk ke dalam diri manusia. Dia pun berkembang dari kecil menjadi besar. Ada pendapat yang mengatakan ini. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal, rohnya berpisah dari jasadnya, lalu jantungnya itu berarti sel-sel sarafnya itu masih berfungsi. Ketika masih berfungsi disatukan dengan anggota tubuh atau organ tubuh manusia yang lain, kemudian terjadilah kecocokan, maka berhasil. Maka berhasil. Artinya adalah dia mencopot organ jenazah, mayat, dia pindahkan ke orang yang hidup. Ini bagi apa namanya ya, bagi jenazah yang tidak diambil, yang tidak diketahui teman-teman sekalian, itu kemungkinannya bisa terjadi. Dan di Cipto ya kalau nggak salah ya, dia kan memang ada apa namanya universitasnya. Jadi nanti juga ini kembali kepada hukum, bagaimana hukum jenazah yang belum dikuburkan atau belum dikuburkan, nah dia dijadikan alat untuk praktek. Nah, apakah nanti akan mengurangi atau merusak kehormatan dia? Ini pun menjadi pembahasan teman-teman sekalian. Lalu apa definisi transplantasi? Ini disampaikan dalam satu literatur ya, dari Muhammad Hasbi, transplantasi organ tubuh manusia dengan organ babi. Wah, itu judul bukunya. Disampaikan teman-teman sekalian bahwa transplantasi itu adalah to move from one place to another. Memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dalam istilah kedokteran adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain. Jadi memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain. Itu teman-teman sekalian. Kemudian menurut Mas Fuq Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, ya, transplantasi itu adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi ini sebenarnya transplantasi itu adalah satu, upaya melanjutkan kehidupan seseorang yang sekarat atau kritis dengan mengambil salah satu organ tubuh manusia yang sudah tidak berjalan kehidupannya atau dia anggap meninggal. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman sekalian, artinya diri dengan jasa orang yang sudah meninggal, organ tubuhnya diambil kemudian diberikan kepada orang yang sekarat ataupun kritis, berhasil dia dalam sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang dokter atau dalam dunia kedokteran, maka ini berjasa. Apa artinya berjasa? Ada manfaat. Apa artinya ada manfaat? Ada kemaslahatan yang dirasakan oleh orang yang sekarat tadi. Sehingga ketika demikian, maka ada maslahahnya. Ada maslahahnya. Kalau misalnya ada maslahah, ada nilai kebaikan, berarti di dalam hukum Islam diperbolehkan. Karena hukum Islam itu di antara upaya dan tujuannya adalah bagaimana setiap kita mendapatkan maslahat atau kebaikan. Semuanya orientasinya seperti itu.
Adakah maslahatnya? Adakah maslahatnya? Kenapa khamar dilarang? Karena walaupun ada maslahatnya, tapi mudorotnya lebih banyak. Ketika mudorotnya lebih banyak, maka tidak dibenarkan. Gitu. Tidak dibenarkan. Ya. Tato juga demikian, juga sama. Artinya apapun yang dapat menyebabkan mafsadat atau kerusakan, hukum Islam menyatakan itu haram. Maksimal. Minimalnya makruh. Berarti sebaliknya ketika ada maslahat, hukum Islam menyatakan boleh. Nah, kebolehan itu tentunya ada syarat-syaratnya, teman-teman sekalian. Ya, ada syarat-syarat. Selanjutnya, bagaimana hukum transplantasi itu sendiri? Nah, jadi kaitannya dengan hukum transplantasi, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia dari berbagai kalangan. Baik kalangan ulama klasik ataupun ulama kontemporer, ya, terdapat beberapa pandangan. Ulama fikih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudaratan. Jadi kata ulama klasik, teman-teman sekalian, hukumnya boleh ya, melakukan transplantasi ketika tidak ada cara lain untuk melanjutkan kehidupan orang yang sedang kritis. Orang yang sedang sekarat. Jadi kondisinya ada kedaruratan, ada solusi, dan ini menjadi satu-satunya yang sangat berguna. Maka cara ini tetap diperbolehkan. Halnya gini teman-teman, ketika kita berada di tengah-tengah hutan, kemudian makanan seperti babi dan anjing dan lain sebagainya itu diharamkan, tapi ketika kondisinya darurat, maka darurat itu menjadi boleh seukuran yang diperlukan oleh seseorang. Ini tadi pun darurat kondisinya, nggak ada cara lain ini kecuali dilakukan transplantasi. Dan dokter pun telah mendiagnosa satu-satunya jalan adalah transplantasi. Kemudian ketika diberikan transplantasi itu minimal kondisinya 50-50, 50%. Ketika dilakukan transplantasi, 50% ini bisa selesai. Gitu. Kalau dia masih di bawah 50%, maka tetap tidak dibenarkan. Karena apa? Karena secara diagnosanya atau analisisnya itu tidak dapat. Kan fungsi dari melakukan transplantasi adalah berhasilnya, sebagai kacamata manusia, berhasilnya dia melakukan upaya tuh, agar ada kehidupan bagi mereka yang kritis tadi. Seperti itu. Imam Nawawi berpendapat apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila barang yang suci itu ada, ya, barang suci itu ada, maka barang yang tadi najis disambungkan kepada seseorang tadi wajib dibuka. Apa artinya? Gini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuh misalnya seseorang menyambung tubuhnya dengan tidak ada yang lain kecuali dia adalah benda najis, maka lakukan. Yang terpenting adalah menyambung kehidupannya. Tapi ternyata dalam perjalanannya, setelah dia disambung dengan barang yang najis tadi, kemudian ada barang yang suci, maka yang najis ini harus dibuka, dicopot, kemudian dipindahkan ke barang yang suci. Jadi seperti itu. Zakaria Al-Ansari pun sependapat dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Fathul Wahhab, Syarah min Hadits Tullab, bahwa seseorang yang melakukan penyambungan tulang atas dasar kebutuhan yang mendesak dengan tulang yang najis disebabkan tidak adanya tulang yang lain ya yang cocok, maka hal itu boleh dan sholatnya sah.
Kecuali apabila ada kebutuhan mendesak atau ada tulang lain yang suci, maka wajib membukanya walaupun sudah tertutup daging. Ya, jadi dia menggunakan tulang yang diharam, tulang yang najis. Kemudian ada tulang yang suci, maka tulang yang najis itu dicopot walaupun sudah terbungkus daging yang ia lakukan upaya transplantasi. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa praktek transplantasi itu boleh dilakukan meskipun diperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidaklah mutlak melainkan muqayyad. Artinya ada syaratnya teman-teman sekalian. Jadi kebolehannya tidak boleh secara mutlak. Entah misalkan ini ada jenazah baru tadi masuk ya. Ketika baru tadi masuk, udah ini langsung aja bedah dah itu jantungnya ambil, nggak bisa. Dia harus dikembalikan kepada sifat kemanusiaan tadi. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Ta'ala muliakan manusia. Dikembalikan ke situ dulu. Nah, ketika dikembalikan ke situ dulu berarti harus ada perizinan. Tuh. Ada perizinan. Nah, maka dari itu mayoritas ulama yang membolehkan transplantasi mendasari kepada satu, transplantasi yang didasari untuk perbaikan. Apa artinya? Perbaikan diri manusia itu sendiri. Tadinya dia sekarat atau kritis, tidak bisa melakukan kehidupan sebagaimana biasa. Kemudian ada jenazah, ada jasad yang sudah tidak berfungsi kehidupannya, tetapi ada organ tubuh yang masih bisa digunakan, maka itu bisa dilakukan transplantasi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, dalam surat Al-Baqarah ayat 95. Ini bisa dicatat ya. Ini menjadi pegangan hukum. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, transplantasi pun didasari dengan kedaruratan. Yang pertama tadi transplantasi didasari untuk perbaikan. Ya. Yang kedua, transplantasi itu didasari dengan kedaruratan. Apa kedaruratan? Tadi keterdesakan. Keterdesakan. Nah, ini dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 119 ya. Jadi transplantasi boleh dilakukan karena atas dasar darurat atau keterpaksaan. Dan tidak ada lagi caranya upaya kecuali dengan cara itu. Kemudian yang ketiga, dasar bolehnya transplantasi apa? Didasari sebagai sebuah kebutuhan. Pertama, keterdesakan, maka cari solusi. Solusinya adalah transplantasi, maka transplantasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Dalilnya mana? Surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Al-Maidah ayat 2. Yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia transplantasi dari jasad, dari mayit, maka harus ada perizinan yang dilakukan. Karena dia bukan barang yang tak bertuan. Ya. Kalau ada seorang anak kecelakaan kemudian meninggal masuk rumah sakit, belum ada orang tuanya yang datang, maka dihubungi ketika dia ingin digunakan sebagai alat untuk transplantasi. Dilihat dari data-data di situ, ada atau tidak. Surat-suratnya, KTP-nya, dan sebagainya. Kalau ada, hubungin, datengin. Bu, ini kondisinya begini, boleh nggak ini saya ini? Kan tertransplantasi mata, kan, telinga, kemudian jantung, banyak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Republik Indonesia, negara kita, transplantasi itu ya tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 ya. Kemudian adanya dewan, dibuatlah Undang-Undang Nomor 36
tahun 2009 tentang kesehatan yang di dalamnya pasal 64, 65 dan pasal 66 membahas transplantasi organ tubuh. Jadi UUD nomor 36 tahun 2009, kemudian pasalnya pasal 64, 65 dan 66. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang kebolehan transplantasi. Ya, jadi transplantasi itu hukumnya diperbolehkan, ya, diperbolehkan ketika memang transplantasi itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau tuh misalnya transplantasi, bagaimana hukum transplantasi dalam keadaan sehat? Nah, ini ada pertanyaan, teman-teman. Ada sebuah pertanyaan. Kalau misalnya dia transplantasi dalam keadaan sehat, ya, sehat, dan ketika ada orang sekarat, orang yang sehat ini tidak boleh menjadi sekarat ketika dia telah memberikan anggota tubuhnya buat orang lain. Itu kalau yang seperti itu tidak boleh. Jadi gini, ada orang sekarat, ada orang membutuhkan organ tubuh. Kemudian yang sehat misalkan menawarkan, entah itu ginjal atau apa gitu misalkan. Apakah ini dengan sebab ginjalnya diberikan nanti kesehatannya akan menjadi berkurang? Ya. Kalau itu terjadi, jangan. Karena apa? Karena satu memberikan ini kehidupan, tetapi memberikan ini peluang kerusakan. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau kondisinya aman seperti tadi nih, ada hidung seseorang yang rusak, kemudian minjam lemak atau kulit orang lain, kan kalau itu mah enggak. Kalau kulit sama lemak mah insya Allah aman lah, ya. Jadi aman, itu boleh, walaupun dari orang yang hidup. Jadi kalau toh misalnya nanti kalau kaidahnya ini ad-darar la didar. Ini orang udah terdesak. Keterdesakan dia, kemudaratan dia tidak boleh menyebabkan orang lain ketika diambil satu organnya menjadi kesulitan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ad-darar la didar. Kemudian dalam keadaan koma, ya. Jadi dalam keadaan transplantasi dalam kondisi keadaan koma. Jadi yang pertama tadi kalau misalnya menyebabkan kesulitan, hukumnya nggak boleh, ya, haram ya teman-teman. Kemudian dalam kondisi orang yang koma, diambil organ tubuhnya, nggak, nanti dulu. Jadi intinya sama pada ad-darar la didar. Kalau dengan orang yang meninggal itu boleh, ya. Tapi kebolehannya harus ada izin dulu, bukan kebolehan secara mutlak, kebolehan secara izin. Kemudian transplantasi dari orang non-Islam. Jadi kalau tahu misalnya ada orang non-Islam mensedekahkan atau memberikan organ tubuhnya, ya, organ tubuhnya kepada orang Muslim, ya, asalkan ketika sudah diberikan maka tidak boleh ada tuntutan-tuntutan, harus ada hitam di atas putihnya, ya. Di sini disampaikan bahwa diperbolehkan dengan catatan tidak memberikannya kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Karena dalam pandangan Islam bahwa orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga berhak untuk dibunuh. Jadi kalau dia dari kafir harbi atau orang murtad jangan, tapi kalau dari zimmi boleh. Adapun sebaliknya bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim tidak diperbolehkan dengan dasar. Nah, ini kalau gini. Kalau misalnya muslim ke non muslim. Jadi kalau yang ke murtad jangan, ke harbi jangan. Nah, ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Jadi dari dari kafir harbi atau murtad ke muslim. Lihat ada perjanjian-perjanjian di situ yang harus disahkan, disepakati.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa transplantasi diperbolehkan manakala ia berasal dari orang yang telah meninggal dan mendapatkan izin, kemudian hanya itulah cara satu-satunya yang dilakukan oleh kedokteran. Ya. Kemudian kalau toh misalnya transplantasi dalam kondisi biasa atau tidak ada kebutuhan, maka tidak dibenarkan. Seperti hanya wajahnya normal, tapi pengen lebih cantik, nah itu tidak boleh dilakukan. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan. Ya, insya Allah nanti untuk rekamannya saya akan berikan, makalahnya pun saya akan berikan. Itu saja, dan untuk ilmu kalam nanti akan saya sampaikan melalui WhatsApp. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan enggak ada? Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, kita akhiri saja teman-teman sekalian. Kita akhiri kegiatan kuliah kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.